Haleluya, Shalom kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Mari kita bersyukur, kita menyembah Tuhan. Semua karena anugerahnya, semua karena kebaikannya. Bukan karena kecakapan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena apa yang kita miliki, tetapi apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau dipakainya, semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau dipakainya, semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau dipakainya, bila engkau dipakainya, bila engkau dipakainya. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwasannya kasih setia-Mu selalu baru dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, Engkau baik. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kecakapan kami, bukan karena kami, tapi hanya Engkau Tuhan. Kaulah segalanya dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya, I worship you. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur, syukur, syukur. Kami bersyukur
bahwasanya Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Dan kami bersuka cita karena-Mu ya Tuhan. Dan biarlah di malam ini ketika kami mendengar firman-Mu, roh, jiwa, dan tubuh kami dikuatkan, kami bersemangat kembali, dan kami melayani Tuhan dengan yang lebih baik dan yang terbaik. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom kekasih Tuhan, apa kabar semuanya? Kembali kita akan belajar dari firman Tuhan. Sekarang kita akan lihat dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 7. Karunia rohani untuk siapa? Ya. Mari kita selidiki apa yang ada di dalam firman Tuhan, berbicara mengenai karunia rohani untuk siapa. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai yang ke-7. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, kekasih Tuhan, karunia rohani itu untuk siapa? Nah, ketahuilah Roh Kudus itulah pribadi Allah. Roh Kudus bukan sekedar kuasa. Roh Kudus itu kuasa itu sendiri. Roh Kudus itu maha kuasa, maha kreatif. Roh Kudus selalu luar biasa. Dan Roh Kudus memberi karunia rohani. Nanti saudara bisa temukan 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Mulai besok kita akan bahas. Dan karunia rohani yang kita bahas ini tidak sama dengan karunia yang ada di dalam Roma 12 ayat 6 sampai yang ke-8. Dan pelayanan-pelayanan ya, yang ada di Efesus 4 ayat yang ke-11. Suatu hari kita akan bahas itu juga. Nah, yang pertama, karunia rohani untuk siapa? Kita harus tahu bahwa ternyata semua karunia rohani itu berasal dari Tuhan. Semua dari Tuhan. Dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai yang ke-6, ya, kita lihat ada kata rupa-rupa. Walaupun di sini ada katakan berbagai-bagai, itu sebetulnya dari bahasa aslinya pun sama. Rupa-rupa karunia, karisma. Nah, kalau kita sudah dengar karisma, kita tahu ya, kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Itu karisma. Ya. Seseorang siapapun punya karisma, tetapi karisma yang di sini adalah karunia. Ya. Karunia itu diberikan Tuhan secara cuma-cuma kepada setiap orang, itu beda-beda. Jadi yang namanya karunia kepada seorang dengan yang lain beda-beda. Yang kedua, rupa-rupa pelayanan, diakonia. Jadi kata pelayanan itu diakonia. Yang namanya melayani itu diakonia. Kemudian rupa-rupa perbuatan ajaib, energema. Ada kuasa, ya, ada sesuatu yang dahsyat, ada sesuatu yang luar biasa. Itu yang namanya perbuatan ajaib, energema. Nah, semua yang namanya karunia, pelayanan, perbuatan ajaib itu dari Tuhan. Dan pertanyaan saya, maukah Anda dipakai Tuhan? Sebenarnya Allah itu mau pakai setiap orang yang mau dipakai Tuhan. Asal kita mau, pasti dimampukan. Dalam kehidupan saya pun sama. Orang yang mau melayani, saya akan empowering. Saya akan dorong mereka untuk bisa melayani dengan benar, dengan yang terbaik. Dan kekasih Tuhan, perhatikan baik-baik bahwa ada orang sebetulnya mampu tetapi tidak mau, maka Tuhan akan ambil karunia yang dia punya, diberikan kepada yang mau. Hari ini kita harus belajar, orang yang setia dalam hal yang kecil akan diberi hal-hal yang lebih besar. Amin. Jadi percayalah, bersyukurlah bahwa bukan soal kecakapan kita, karunia kita banyak, tapi soal mau nggak kita dipakai Tuhan. Mau nggak kita memakai setiap karunia yang sudah dipercayakan kepada kita. Yang kedua, karunia rohani untuk siapa? Jawabannya nomor 2 adalah kepentingan bersama. Dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-7. Jika kita memiliki karunia, jangan sombong. Jangan sombong. Aku punya karunia loh, bisa bernubuat, ya. Kadang-kadang nubuat sampai akhirnya dibuat-buat gitu. Nah, jangan takabur.
ya. Mentang-mentang punya karunia, ya. Kemudian kalau punya karunia, ayo semakin rendah hati. Karena tujuan karunia rohani bukan untuk diri sendiri, tapi untuk kepentingan bersama. Ingat, karunia bukan untuk kepentingan pribadi. Karunia bukan untuk praktek sihir. Praktek sihir itu bukan simsalabim, bukan. Praktek sihir ini adalah bicara mengenai karena punya karisma bisa menarik perhatian orang. Ya, saya pernah usai berdoa, ada beberapa orang datang kepada saya berderet-deret. Habis waktu bisa 1 jam, 1,5 jam melayani mereka. Rupanya mereka bawa handphone, lalu mereka nyalakan itu record. Ketika saya mendoakan mereka, mereka record. Ya, terus ada yang bertanya kepada saya, Tuhan bicara kepada saya apa, Pak Pendeta? Wow. Kalau saya ngomongnya ngawur, direkam, tanggung jawab saya sama Tuhan dan tanggung jawab saya sama dia. Dan itu termasuk tanda petik praktek sihir. Ya, kalau nggak mau, nggak apa-apa. Ya, saya pernah melayani seperti itu. Awalnya saya nggak tahu. Saya doakan, memang niat saya mendoakan. Kalau Tuhan bicara kepada saya untuk sampaikan, ya saya sampaikan. Kalau enggak, ya enggak. Ya, supaya orang tidak cari saya, kemudian tanya, Tuhan bicara buat saya apa, Pak Pendeta? Banyak orang begitu. Besok saya ketemu siapa, Pak Pendeta? Kerjaan saya apa? Jodoh saya siapa? Enak banget. Ya, karunia itu untuk kepentingan bersama. Oke, Sam. Kau lihat, ya, yang namanya kepentingan bersama. Apa yang kau lihat, yang kau perhatikan tentang karunia-karunia itu? Ya, karunia untuk kepentingan bersama. Jadi, kalau misalnya karunia kita gunakan untuk ketenaran kita, kepentingan kita sendiri, supaya kita kelihatan makin keren, gitu. Udah dikasih karunia gitu. Bisa jadi itu bukan karunia dari Tuhan, tapi itu bisa jadi karena kita buat-buat sendiri. Ada kemungkinan kedua sih. Itu kisah Simon di Kisah Para Rasul berapa itu? Ya, betul. Jadi Simon ini menunjukkan seakan-akan dia hebat gitu. Dia praktek apa mujizat. Tapi dalam tanda kutip tentu saja mujizatnya. Apa yang dia lakukan sebenarnya? Dia tidak memuliakan Allah, yang dia muliakan siapa? Dirinya sendiri. Kenapa? Karena dengan praktek itu yang dipuji bukan Allahnya, tapi dirinya. Sih. Terus kemudian akhirnya Filipus datang dan akhirnya Simon pun bertobat. Ya. Sehingga orang-orang di kota itu pun ikut bertobat. Nah, zaman sekarang banyak seperti itu. Praktek mujizat yang asalnya tidak diketahui, bisa jadi itu mujizat buat-buat atau mujizat praktek sihir. Praktek sihir seperti dukun gitu. Dukun tapi mengatas sebagai pendeta gitu. Dan banyak yang ngikutin. Itu parah sekali. Banyak sekali mujizat buat. Apakah itu untuk kepentingan bersama? Saya rasa tidak. Ya. Nah, dari apa yang disampaikan Samuel sangat jelas. Saya mengawali pelayanan saya jadi tukang ojeknya seorang hamba Tuhan yang melakukan karunia kesembuhan, karunia mujizat. Dan saya pun akhirnya berjalan dalam pelayanan itu. Namun tidak selalu saya praktekkan pelayanan itu, artinya kalau Tuhan bilang di sini ada yang sakit, ya saya bilang ini di sini ada yang sakit apa, ya. Tuhan bisa bicara audible buat kita dan bicara di hati kita. Jadi saya mengalami ya melayani seperti itu, tapi saya tidak pakai kartu nama saya, ya, melakukan mujizat, melakukan tanda ajaib, enggak. Ya, bahkan tanpa embel-embel, nama saya tidak pakai gelar sekalipun kalau ada kartu nama waktu itu. Nah, jadi kekasih Tuhan, mari kalau kita punya karunia rohani bukan untuk menarik perhatian orang kepada kita, orang cinta kepada kita, orang datang kepada kita, tapi datang kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Kalau kita tidak lakukan itu, praktek sihir, ya. Bukan soal nama kita, tetapi nama Tuhan yang paling penting. Dan oleh sebab itu, maka hiduplah sesuai karunia, tugas, panggilan masing-masing, dan jangan iri dengan karunianya orang lain. Ya,
Setiap orang memiliki karunia masing-masing. Dan kalimat terakhir, karunia rohani diberikan Tuhan dengan tujuan pembangunan dan pengudusan jemaat. Ya, pembangunan jemaat, pengudusan jemaat, bukan pengultusan gembala, bukan pengultusan hamba Tuhan. Ya, saya tidak mau jadi hamba Tuhan dikultuskan, dipuji di sana di sini, tapi nanti akhirnya pada Tuhan, waktu ketemu Tuhan, Tuhan bilang, aku gak kenal kamu, enyahlah kamu pembuat kejahatan. Wow, no way. Saya mau Tuhan bilang, hai hambaku yang setia, mari gabung dengan aku. Mari kita berdoa. Di malam ini kami menyadari, setiap kami punya karunia masing-masing, dan kami bertanggung jawab dengan karunia yang kami miliki untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Hamba berdoa, biarlah orang-orang yang sedang melakukan praktek pelayanan untuk kepentingan pribadi, biarlah mereka bertobat, dan biarlah kami yang hari ini melayani, biarlah kami melayani dengan rendah hati, dengan jujur, dengan hati yang tulus, dan kami percaya Tuhan sanggup memberkati, memelihara kami. Dan kami berdoa buat para kekasih Tuhan, diberkatilah Anda semua dengan karunia rohani, masing-masing seperti yang Tuhan mau. Dan biarlah kami semua tidak iri dengan karunia yang dimiliki oleh orang lain. Oleh sebab itu, kami bersyukur dan kami mau praktekkan, kami mau lakukan semua karunia yang Tuhan berikan kepada kami, karisma yang datang dari Tuhan buat kami, bukan untuk kepentingan kami, tapi untuk kepentingan bersama. Kami berdoa sekarang bersama para kekasih Tuhan, biarlah para kekasih Tuhan menikmati kesehatan, pertolongan, pembelaan, perlindungan, bahkan segala karya Allah yang ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa, pekerjaan pelayanan kami, semua di dalam Tuhan dibuat Tuhan berkemenangan dan berkelimpahan. Pertolongan Tuhan buat kami tepat waktu. Hai para pengusaha, para karyawan, tetaplah bekerja dengan penuh cinta, dengan penuh semangat, dengan penuh syukur. Layani orang lain seperti melayani Tuhan. Maka Tuhan pasti memberkatimu. Dan bagi yang sedang sakit kami berdoa, Tuhan memulihkan kesehatan mereka. Dan bagi yang sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan yang maha kreatif akan memberikan hikmat, kepandaian, keterampilan yang tepat pada mereka sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami berdoa buat negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi, biarlah kepemimpinan berlanjut sampai tuntas di masa akhir jabatannya, dan kami percaya semua amanatnya sampai turun ke daerah-daerah pelosok-pelosok dapat dinikmati. Dan kami melihat Indonesia bangun bangkit, Indonesia pulih, Indonesia berjaya kembali. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada pembalikan keadaan di Indonesia. Negeri ini tertib, negeri ini disiplin, dan semua orang yang sedang mengalami sakit COVID-19 segera sembuh dalam nama Yesus. Kami berdoa malam ini, biarlah kami menikmati pertolongan Tuhan. Kami menikmati rahmat, hikmat, dan berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, turunlah berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa hari esok, dan kita akan melihat pelayanan-pelayanan karunia rohani dibukakan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.